everyone, in today's video I'm gonna be talking about translation. Nah, jadi hari ini saya akan membahas tentang translation, terutama untuk definisi translation itu sendiri. Dan mungkin nanti saya akan menyinggung beberapa metode ketika kalian mentranslate dari bahasa sumber ke bahasa target. Oke, nah apa sih translation? Jadi translation itu tuh berasal dari bahasa Latin sebenarnya. Dia itu berasal, kalau di bahasa Inggrisnya kan dia translation ya. Kalau di bahasa Indonesianya dia menerjemahkan atau penerjemah. Ya, kemudian dia tuh berasalnya tuh dari bahasa Latin sebenarnya, di mana dia itu bahasa Latinnya adalah translatio gitu. Nah, translatio sendiri saya nggak tahu deh. Jadi sebenarnya dia itu tuh berasal dari dua kata. Dia dari kata trans sama satunya vere. I don't even know. I mean, I'm not really sure about where is this from. Kata vere ini karena nggak ada di kata translatio, tapi memang seperti itu ya. Jadi trans sendiri itu artinya adalah across, kalau vere itu artinya to carry. Atau kalau misalnya kita mau artikan seluruhnya, jadi translatio is a carrying across or a bringing across. Jadi bisa dikatakan bahwa translation sendiri itu adalah ketika kita akan mengubah atau membawa suatu bahasa dan merubahnya ke dalam bahasa lain gitu. Ya, intinya seperti itu, oke? Kemudian di translation sendiri itu ada beberapa metode sebenarnya. Cuman kita lihat dulu arti translation secara umumnya. Jadi translation secara umum itu berarti translation is generally used to refer to all of the process and methods used to convey the meaning of the source language into the target language. Nah, ini adalah arti secara umumnya dari translation itu sendiri. Jadi translation secara umum itu berarti proses di mana semua proses dan semua metode yang digunakan untuk membawa atau menyerap arti di dalam bahasa sumber ke dalam bahasa target. Nah, dalam hal ini kita itu menyerap artinya adalah dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Nah, we're gonna go to the methods yang ada di dalam translation. Yang pertama itu adalah word by word translate. Word by word translate, atau artinya kita itu mengartikan sebuah bahasa melalui metode kata per kata. Jadi mengartikannya itu tuh kata per kata. Kita lihat contohnya di sini. There are three boys and 3 girls in group A. There are 3 boys and 3 girls in group A. Kata there are di sini berarti ada. Kemudian 3 boys artinya 3 anak laki-laki. And dan 3 girls 3 anak perempuan in di dalam group A, grup A. Oke? See, kita mengartikannya secara dengan metode kata per kata dan maknanya tetap bisa tersampaikan dengan sempurna gitu. Kemudian kita lanjut di metode yang selanjutnya, itu ada yang disebut sebagai literal translation. Nah, ini sebenarnya rada mirip sama word by word, cuman kita membutuhkan dari sisi literalnya seperti itu. Kita lihat contohnya dulu. Di sini contohnya ada my house is in the right side. Kalau misalnya kalian mengartikannya pakai word by word, artinya akan jadi seperti ini. My house ini kan artinya rumahku. Kemudian is adalah di dalam. The right kanan. Kemudian side sebelah. Ya, kalau misalnya kita mengartikannya secara kata per kata, maka artinya akan menjadi sangat rancu. Dia akan jadi rumahku adalah nih ya. Rumahku adalah di dalam kanan sebelah. Nah, something like that. Jadi artinya itu tuh akan menjadi sangat rancu. That's why we need the literal translation. Kita butuh metode dari literal translate itu sendiri. Nah, kemudian artinya akan menjadi disempurnakan lagi. Disempurnakannya seperti apa? Jadi untuk my house is in the right side itu artinya akan menjadi rumahku berada di sisi kanan. Rumahku berada di sisi kanan gitu. Jadi bukan rumahku adalah di dalam kanan sebelah gitu. Tetapi disempurnakan lagi menjadi rumahku berada di sisi kanan. Something like that ya. Kemudian
Kita lanjut ke metode selanjutnya, yaitu ada free translation. Free translation itu adalah penerjemah bebas sesuai dengan namanya, penerjemahan secara bebas. Tapi yang bebas yang dimaksud itu tuh bukan bebas yang semau-mau kalian gitu tuh, bukan. Bebasnya itu harus tetap memperhatikan maknanya tetap sama dengan yang dimaksud atau tidak. Gitu ya. Kita lihat contohnya di sini ada it's a heavy rain. You'll be better stay here for a while or you will be soaking wet. Ya. Nah, di sini kita highlight ada kata heavy rain. Heavy rain diartikan sebagai hujan deras. Sementara kalau kita mengartikannya secara nggak pakai free translation ya, itu artinya bisa kita katakan heavy rain itu tuh adalah hujan berat. Hujan berat. Tetapi kalau misalnya kita sempurnakan artinya menggunakan free translation, oh berarti itu maknanya tuh sebenarnya hujan deras atau hujan lebat, bukan hujan berat gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan penerjemahan secara bebas. Jadi bebasnya itu tuh bukan sebebas yang kalian mau gitu. Misal apa diartikan sesuai yang maunya kalian gitu, enggak. Jadi artinya itu harus tetap memperhatikan pesan yang mau disampaikan sama pembicara itu tuh tetap tersampaikan atau tidak gitu ya. Kemudian yang terakhir, sebenarnya ini nggak terlalu terakhir, ada lagi untuk metode translate itu sendiri, ada banyak sebenarnya, tapi kita bahas cukup sampai di sini dulu aja. Yang terakhir itu ada idiomatic translation ya. Nah, idiom itu bisa kita katakan adalah suatu kata atau suatu kalimat di mana dia itu tuh punya makna yang lain, yang benar-benar punya makna yang berbeda gitu. Jadi kayak perumpamaan lah. Kalau di bahasa Indonesia tuh kayak perumpamaan gitu. Oke, kita lihat contohnya di sini ada how was your test? Oh, well, it's a piece of cake. Nah, kita highlight kata yang a piece of cake. Kenapa saya highlightnya yang itu? Karena kalau misalnya kita artikan secara terang-terangan ya, itu artinya adalah sepotong roti. Padahal artinya itu adalah sangat mudah. Begitu, nah itu yang dimaksud dengan idiom. Jadi kita pakai perumpamaan gitu. Jadi tesnya itu tuh sangatlah mudah. Kalau diumpamakan itu tuh ya kayak sepotong roti lah. Cipil itu mah gitu. Oke, nah itu tadi penjelasannya tentang translation dan metode-metodenya atau sebagian ya, hanya sebagian metode-metodenya yang saya masukkan. Terima kasih banyak sudah memperhatikan. Nanti kalian tulis di komen, coba cari contoh translation, contoh mentranslate ketika kalian pakai idiomatic translation, kemudian pakai free translation, dan juga pakai literal translation, dan yang terakhir pakai translation method, masing-masing satu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.